Bab 1292. Raja Kresna langsung merasa malu karena pemikirannya berhasil ditebak Wira. Namun dia tetap berkata sambil menggertakkan giginya, "Itu Wira, sebenarnya hal ini memang sebaiknya Raja Ararya yang pergi. Kebetulan dia akan ditempatkan di luar ibu kota agar bisa meredakan ambisinya. Tapi, Raja Ararya mungkin nggak bisa menangani bantuan korban bencana dengan baik dan dia kejam. Aku takut saat dia nggak bisa menanganinya, dia akan membunuh para warga agar masalahnya segera berakhir." Kekhawatiran Raja Kresna tentu saja masuk akal, karena Raja Ararya ini memang terlalu kejam. Selain itu, hati Raja Ararya selalu memikirkan masalah pemerintahan kerajaan Agrel. Meskipun dia pergi ke niaga, dia mungkin tidak bisa menangani bantuan korban bencana dengan tenang juga. Kemungkinan, dia akan segera mengakhiri bantuan itu hingga para korban kelaparan dan menjadi rusuh, semuanya menjadi sia-sia. Bahkan dana negara mungkin akan disalahgunakan. Jika benar-benar seperti ini, hal ini sungguh tidak bisa dimaklumi. Sementara itu, Raja Kresna memang ingin pergi, tetapi keberadaan pasukan bayangan sangat penting di kerajaan Agrel. Tugas paling besarnya adalah untuk memastikan pemerintahan tidak kacau. Karena itulah dia tidak bisa pergi. Sementara itu, Raja Tanui memang tidak memiliki niat jahat. Hanya saja, dia adalah seorang ahli bela diri, mungkin tidak mampu menyelesaikan hal ini. Setelah mempertimbangkannya, orang terakhir yang terpikirkan oleh Raja Kresna hanya Wira. "Wira, awalnya aku nggak ingin menceritakan hal ini kepadamu, tapi saat ini memang nggak ada orang di kerajaan Agrel yang punya kemampuan ini. Raja Ararya punya niat jahat dan jumlah dana untuk bantuan korban bencana ini juga besar. Kalau jatuh ke tangannya, semuanya akan berakhir. Pada saat itu, niaga akan dikuasai dan akan ada banyak korban. Aku benar-benar nggak bisa memakluminya. Kalau Raja Tanui, hatinya memang baik, tapi dia adalah seorang ahli bela diri. Dia mungkin bisa bertarung, tapi hal perencanaan dan menangani bantuan korban bencana ini, takutnya dia nggak mampu melakukannya," kata Raja Kresna dengan sangat tulus. Raja Ararya dan Raja Tanui memang bukan pilihan yang benar-benar sesuai untuk tugas ini. Setelah memikirkannya, Raja Kresna akhirnya memutuskan untuk menyerahkan tanggung jawab ini kepada Wira dengan harapan dia bisa menyelesaikan hal ini. Mendengar perkataan itu, ekspresi Wira langsung terlihat tak berdaya. Jika semuanya seperti yang dikatakan Raja Kresna, memang benar dia adalah orang yang sesuai untuk menerima tugas itu. "Baiklah, kamu sudah bilang seperti ini, aku nggak bisa bilang apapun lagi. Aku akan pergi ke sana," kata Wira setelah menghela napas. Meskipun Wira belum pernah mengalami bencana, dia juga tahu hal ini selalu sulit dan bahkan akan sulit untuk diredakan. Jika orang yang bertanggung jawab tidak sesuai, masalah bencana ini mungkin tidak akan bisa diatasi. "Aku mewakili kerajaan Agrel dan Ibu Suri berterima kasih banyak kepadamu." Pada saat itu, Raja Kresna buru-buru berdiri dan memberi hormat kepada Wira dengan perasaan sangat kagum dan hormat. Wira tersenyum dan berkata, "Raja Kresna, nggak perlu begitu formal. Aku sudah menyetujui permintaan Ibu Suri, aku tentu saja akan menyelesaikannya. Aku boleh bantu tentang hal bantuan korban bencana ini. Tapi tugas di balik hal ini harus diatur dengan baik agar nggak menghambat tugasku, mengerti?" Wira tidak ingin dia sudah bersusah payah menangani bantuan korban bencana itu, tetapi mereka yang di pemerintahan malah tidak peduli dengan hal itu. Jika begini, akan menghambat banyak hal. "Tenang saja, aku sendiri yang akan memantau hal ini. Aku pasti akan membuatmu puas dengan hasilnya." Raja Kresna buru-buru berjanji akan memantau hal ini. Pada titik ini, Wira tidak bisa mengatakan apapun lagi. "Baiklah, besok aku akan berangkat. Hari ini, kamu urus dulu sisanya dengan baik," kata Wira dengan ekspresi tak berdaya. Bab 1293. Setelah menyelesaikan ucapannya, Raja Kresna pun langsung pergi. Pada saat itu juga, Biantara buru-buru masuk dan berkata, "Kak Wira, apa kita benar-benar mau pergi menolong korban bencana?" Wira menghela napas, lalu berkata dengan tak berdaya, "Di kerajaan Agrel ini, banyak sekali yang nggak berguna di saat penting. Ditambah lagi dengan masalah bantuan bencana ini, masalah jadi semakin sulit diatasi. Jadi, jangan-jangan memang aku adalah kandidat terbaik." Setelah mendengar ucapan Wira, Biantara tak kuasa menimpali, "Aku tahu masalah bantuan korban bencana di Agrel setiap tahun. Situasinya sangat tidak optimis setiap kali. Raja Ararya dan almarhum Raja Byakta selalu saja memperebutkan masalah ini. Sebab, kerajaan akan memberikan dana besar untuk korban bencana. Sebagian besar, mereka selalu mengorupsi setengah dari dana tersebut, sisanya 20% untuk menyuap petugas lainnya dan hanya 30% yang benar-benar disalurkan ke korban bencana." Mendengar hal itu, Wira langsung terkesiap. "Hanya 30%, bukankah itu terlalu sedikit?" Biantara menjawab dengan tak berdaya, "Ini sudah nggak termasuk sedikit. Bagaimanapun, mereka nggak pernah menganggap tugas ini adalah tugas resmi. Mereka hanya menganggap ini adalah peluang, sehingga semua berebut untuk membagi keuntungan. Seingatku saat Raja Ararya yang mengurus masalah pemberian bantuan ini, banyak sekali keluarga yang memberontak.
Saat itu, dia langsung mengutus pengawal kerajaan untuk membunuh mereka. Orang yang terbunuh bahkan lebih banyak daripada orang yang mati kelaparan. Raja Byakta bahkan lebih keterlaluan lagi. Setelah bersandiwara sedikit, dia membunuh banyak sekali korban bencana. Ada yang dipenjara, ada juga yang ditelantarkan ke hutan belantara. Kota yang dipenuhi rakyat, pada akhirnya hanya tersisa beberapa orang. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah, mereka memutus jaringan komunikasi untuk melapor ke istana. Setiap kali ada surat yang diantarkan, langsung dicegat oleh mereka. Siapapun yang berani mengganggu dalam masalah pemberian bantuan ini hanya akan berakhir mati. Karena itulah, semua pejabat lokal hanya punya dua kemungkinan pada saat-saat seperti ini. Kalau bukan mati, mereka terpaksa harus ikut korupsi. Mendengar penjelasan Biantara yang panjang lebar, Wira hanya bisa menghela napas tak berdaya. Kalau ada keuntungan, memang sewajarnya berbagi untuk sesama, tapi ada juga uang yang tidak boleh diambil sama sekali. Ini benar-benar melanggar hati nurani, apakah mereka tidak punya hati? Kak Wira, jadi kamu harus berhati-hati dalam pemberian bantuan kali ini. Ujar Biantara dengan cemas. Wira mengangguk, tenang saja, oh ya, bagaimana persiapan untuk masalah Burma? Apakah dia akan bertindak hari ini? Tanya Wira. Biantara pun mengangguk mendengarnya. Ya, anggotanya sudah menyusup di sekitar kediaman kita. Malam ini mereka akan bertindak. Biantara telah menyelidiki dengan cermat, sehingga mereka juga sudah punya persiapan penuh. Wira menarik napas dalam-dalam. Sebelum pergi memberi bantuan bencana, kita harus selesaikan masalah ini dulu supaya lebih aman. Pada saat bersamaan, Bruno telah mengganti pakaian biasa dan berdiri di dekat kediaman Raja Utar untuk berpura-pura menjadi seorang pedagang sepatu jerami. Di sekitarnya juga ada 20-an orang yang melakukan penyamaran yang serupa untuk mengawasi kediaman Raja Utar. Mereka semua sedang menunggu malam tiba, sekaligus memeriksa lokasi. Sementara itu, Burma sudah mempersiapkan obat bius untuk membuat Yasir tidur nyenyak. Sebab, malam ini dia harus membunuh Wira. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Sekelompok pria berbaju hitam telah bersiap di luar kediaman Raja Utar. Burma juga diam-diam memberi obat bius pada Yasir. Setelah melihatnya tertidur nyenyak, dia baru keluar dari toko sembako dengan diam-diam. Malam ini ditakdirkan akan menjadi malam yang kacau. Burma mengenakan pakaian hitamnya dan bergabung dengan Bruno. Kak, apa kamu sudah siap? Tanya Burma. Mendengar pertanyaan ini, Bruno pun mengangguk. Mereka bersembunyi dalam kegelapan untuk menunggu tengah malam. Karena pada saat itulah, semua orang sudah tertidur lelap dan mereka akan lebih mudah bertindak. Waktu terus bergulir, tengah malam telah tiba. Pada saat ini, begitu Bruno melambaikan tangannya, semua orang langsung melompat ke atap untuk memasuki kediaman Raja Utar. Namun, Bruno sendiri malah naik ke atas dinding pembatas, tidak ikut masuk ke dalam. Bab 1294. Hari ini Bruno hanya datang untuk melihat-lihat. Jika rencana mereka bisa berhasil, tentu akan lebih bagus. Namun jika tidak berhasil, Bruno tidak akan terlibat di dalamnya. Burma membawa beberapa orang itu masuk ke halaman dan bergegas ke kamar tengah. Mereka membawa pedang dengan tatapan tajam yang penuh dengan niat membunuh. Hanya saja, saat memasuki kamar itu, tidak ada seorang pun di dalamnya. Nggak ada orang. Burma tercengang sesaat. Bos, tempat ini awalnya adalah kediaman Raja Byakta. Kamar ini seharusnya adalah kamar utama, tapi kenapa nggak ada orang sama sekali? Tanya bawahannya dengan wajah bingung. Mendengar hal ini, ekspresi Burma sontak berubah drastis. Gawat, kita kena perangkap. Serunya dengan ekspresi muram. Tanpa ragu-ragu, dia langsung hendak keluar. Namun pada saat mereka hendak keluar dari kamar, ada 30-an orang yang berdiri di sana menunggu dengan pistol yang diarahkan pada mereka. Terobos, seru Burma. Baru saja dia hendak melayangkan pedangnya, pistol ke-30 orang itu telah ditembakkan. Namun tembakan itu tidak membunuh mereka, melainkan hanya mengenai kaki mereka dan membuat mereka kehilangan daya tempur. 1. Bahkan Burma sekalipun terkena tembakan di kedua kakinya dan langsung berlutut lemas di lantai. Sial, persetan, umpat Burma dengan marah. Bruno yang menyaksikan semua kejadian ini pun bergidik ngeri. Baru saja dia hendak melarikan diri, tiba-tiba muncul sebuah sosok di belakangnya dan melayangkan tinjuan padanya. Ekspresi Bruno sontak berubah. Dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa menghindar. Akan tetapi, Bruno tetap saja terkena serangan itu karena tidak bisa menghindarinya. Sial, ahli bela diri. Bruno terkejut dan mendongak. Terlihat wajah yang sedang tersenyum padanya. Bruno langsung terdiam. Wira, kamu, Wira, teriak Bruno. Dia tidak berani percaya bahwa ahli bela diri ini ternyata Wira. Kenapa bisa begini? Kenapa Wira bisa punya kemampuan bela diri sehebat ini? Kaget ya, kalau begitu, tinggal di sini saja. Sahut Wira, dia sudah lama menunggu di luar. Bisa dibilang, Wira yang menyaksikan sendiri mereka menyelinap masuk ke kediamannya. Tentu saja, dia juga melihat orang yang berjaga di luar ini. Pada saat bersamaan, Wira juga menebak bahwa orang ini pasti adalah ahli bela diri dan dalang dari misi kali ini. Kalau tidak, mana mungkin dia hanya berdiri di sini untuk melarikan diri setiap saat, sementara para bawahannya mulai bergerak.
Kamu mau menahanku? Jangan bercanda. Bruno mendengus, lalu melancarkan tinju yang kuat hingga menimbulkan deru angin. Tentu saja, kemampuannya jauh dibandingkan Wira. Bahkan saat menyerang secara diam-diam saja Wira tidak berhasil menangkapnya, apalagi bertempur secara terang-terangan. Kemampuanku masih kurang. Wira menghela napas, dia ditendang hingga tergeletak dan meringis kesakitan. Mau menahanku? Wira, mati saja kamu. Bruno mendengus sambil mengeluarkan belati untuk membunuh Wira. Bab 1295. Terbersit tatapan meremehkan dalam pandangan Bruno. Berani sekali Wira ini memprovokasinya langsung. Bukankah sekarang berakhir mengenaskan? Wira, bukankah lebih aman kalau kamu berada di dalam sana? Kenapa kamu malah mau bertarung denganku? Memangnya kamu kira kamu sehebat itu bisa menandingiku? Jangan bercanda, hari ini, kamu harus menerima konsekuensi atas kecerobohanmu. Ujar Bruno seraya tertawa bangga. Sebab, misinya sudah hampir berakhir. Namun pada saat ini, Wira menghela napas dan berkata dengan tak berdaya, apa yang kamu pikirkan? Memangnya kenapa kalau aku nggak sehebat kamu? Aku punya pistol. Sambil berkata demikian, Wira mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya kepada Bruno. Wajah Bruno langsung menjadi pucat dan pikirannya juga jadi kosong seketika. Kamu, licik, gumamnya. Tanpa menunggu dia selesai bicara, Wira sudah menarik pelatuknya. Dor, peluru bersarang di kepalanya, Bruno tewas seketika. Wira tidak membiarkannya hidup karena tidak ada gunanya. Wira tahu bahwa orang ini adalah bawahan Prabu, hidup atau mati juga tidak ada bedanya. Apalagi, masih ada Berma saat ini. Setelah membunuh Bruno, Wira baru masuk ke dalam rumah. Saat ini, semua orang sudah meninggal, yang tersisa hanya Berma seorang diri. Hanya saja, dia sudah terikat dengan erat. Melihat semua kejadian ini, ekspresi Berma tetap terlihat datar. Saking tenangnya, seakan-akan berhasil atau tidaknya misi ini tidak ada artinya bagi dirinya. Biantara dan Wira berdiri di hadapannya, sementara bawahannya yang lain sedang membersihkan lokasi. Hai, aku nggak ingin melihat adegan seperti ini, pinta Wira sambil menatap Berma dan menggelengkan kepalanya. Berma terlihat tidak peduli saat mendengar ucapannya. Bunuh saja aku, pihak yang kalah sudah seharusnya mati, ujar Berma yang meminta dirinya dibunuh. Wira menatap Berma dengan tenang, lalu berkata, Berma, kalau kamu hanya seseorang yang menginginkan nyawaku, kamu pasti sudah mati sekarang. Tapi kamu, bukan orang biasa. Kamu adalah wanita yang disukai sahabatku. Jadi, aku nggak ingin membunuhmu begitu saja. Setelah Wira selesai bicara, Berma tertegun sejenak. Aku nggak pernah jatuh cinta sama sekali pada Yasir, aku hanya memanfaatkannya. Sebaiknya kamu bunuh saja aku. Meski berkata demikian, Wira bisa merasakan perasaan yang rumit dalam ucapan Berma tersebut. Lantas, dia menggelengkan kepala dan berkata, Berma, kami sudah memanggil Yasir. Nyawamu akan diserahkan padanya. Dia yang akan menentukan apakah akan melepaskanmu atau enggak. Wajah Berma tampak kaget mendengar perkataan Wira. Kenapa kamu harus begitu? Berma benar-benar tidak mengerti, padahal dia adalah musuh Wira dan orang yang ingin merenggut nyawanya. Sudah ku bilang, kamu ini kekasih sahabatku. Jadi, mau bunuh atau enggak, Yasir tetap harus tahu. Wira tidak lagi melanjutkan ucapannya setelah berkata demikian. Sementara itu, Biantara telah bergegas ke toko sembako. Saat ini, Yasir yang masih terlelap dalam tidurnya, dibangunkan oleh Biantara. Bos, kenapa kamu ada di sini? Tanya Yasir yang kebingungan. Biantara menghela napas, lalu menjawab, Yasir, ada suatu hal yang ingin kukatakan padamu. Tapi kamu harus punya persiapan mental. Yasir masih belum mengerti saat mendengar ucapan tersebut, tetapi dia tetap menganggukkan kepalanya. Bos, katakan saja, aku sudah siap. Bab 1296. Biantara menggeleng dengan tak berdaya. Dia tidak yakin Yasir bisa kuat menerima semua ini. Baiklah, akan kuberitahu. Sebenarnya, Berma adalah bawahan Prabu. Ujar Biantara. Ucapannya ini sontak membuat Yasir tercengang. Setelah terdiam selama beberapa saat, Yasir langsung menoleh dan melihat tidak ada seorang pun di sisi ranjangnya. Dia langsung mengerti apa yang telah terjadi. Biantara bisa mengunjunginya di tengah malam begini dan Berma tidak ada di sisinya, berarti hanya ada satu kemungkinan. Berma pasti sudah. Apakah Berma sudah meninggal? Suara Yasir gemetaran saat melontarkan pertanyaan tersebut. Dia sangat gugup dan ketakutan. Yasir benar-benar khawatir Berma telah meninggal, tapi juga takut telah terjadi sesuatu pada Wira. Berma nggak meninggal, dia hanya terluka. Tuan juga baik-baik saja. Aku datang untuk memanggilmu karena Tuan menyuruhmu ke sana. Nyawa Berma, Tuan ingin dengar pendapat darimu. Bagaimanapun, dia adalah kekasihmu. Setelah mendengar penjelasan Biantara, wajah Yasir tampak menderita. Tentu saja dia tidak akan mengampuni orang yang berani melukai Wira, tapi orang ini adalah kekasihnya sendiri. Yasir benar-benar tidak tahu harus bagaimana menanganinya. Selain itu, tindakan Wira menyuruhnya ke sana untuk mengambil keputusan juga membuat Yasir merasa terharu. Pasalnya, dia sangat paham bahwa jika Wira ingin membunuh Berma, Berma pasti sudah mati sejak awal.
Namun Wira malah tidak membunuhnya, melainkan menyuruh Yasir ke sana sendiri. Apakah mungkin Wira ingin mengetahui pendapat Yasir dan mungkin bisa mengampuni Burma? Sambil memikirkan hal itu, Yasir menatap Biantara dengan bimbang. Bos, apa yang harus kulakukan? Mendengar pertanyaan ini, Biantara hanya menghela napas. Yasir, Tuan memberimu kesempatan untuk mengambil keputusan. Kalau kamu mau menolongnya, beritahu saja pada Tuan. Kalau kamu nggak mau mengurusnya lagi, maka dia terpaksa harus mati. Tuan melakukan hal ini karena menganggapmu sebagai sahabat. Jadi, kalau kamu berencana menyelamatkannya, kamu harus pertimbangkan baik-baik apakah dia akan menjadi ancaman bagi kita semua. Pokoknya, pertimbangkan dengan baik. Tuan akan menghormati keputusanmu, kamu yang mengambil keputusan. Setelah menyampaikan maksud Wira, Biantara pun berbalik dan berjalan keluar. Yasir bahkan belum sempat mengenakan pakaiannya, dia langsung menyusul Biantara dengan langkah terpontang-panting. Tak lama kemudian, keduanya tiba di kediaman Raja Utar. Begitu masuk, Yasir melihat Wira dan langsung berlutut di hadapannya. Aku minta maaf pada Tuan. Aku yang nggak cermat menyelidikinya. Akhirnya dia malah. Sebelum Yasir menyelesaikan ucapannya, Wira telah memapahnya untuk berdiri dan menyela, Yasir, jangan bicara seperti itu. Sebenarnya sejak awal kami juga nggak percaya sepenuhnya pada Burma. Terus terang saja, kami mengutusmu ke Agrel juga karena merasa ada yang tidak beres dengannya. Kali ini juga sama, kami menyuruhmu ke Monoma karena merasa ada yang tidak beres dengan Burma. Lalu, mengenai hari pernikahanmu, aku juga sudah mengamatinya dengan cermat. Sejak menikah, kalian masih belum pernah berhubungan suami istri, bukan? Kami juga tahu mengenai hal ini makanya, kami jadi meragukannya. Hanya saja kami nggak menyangka ternyata tebakan kami benar. Selain itu, dia juga bertindak untuk membunuhku. Kuakui, aku mengambil keputusan ini untuk menguji apakah dia benar-benar berniat lain. Kalau memang berniat lain, dia pasti akan turun tangan sebelum kalian berangkat ke Monoma. Kalau enggak, kami akan semakin percaya padanya. Bab 1297. Setelah Wira menjelaskan semuanya, Yasir merasa kaget. Ternyata ada begitu banyak hal yang tidak diketahuinya. Yasir, aku benar-benar minta maaf. Kami percaya dengan ketulusanmu, tapi kehadirannya tetap membuat kami was-was, terutama karena kemampuannya lumayan hebat. Jadi, kami terpaksa mengawasimu dan dia. Hasil yang kita dapatkan hari ini memang nggak sesuai ekspektasi, aku juga merasa tak berdaya. Burma telah kutangkap, dia adalah wanita yang kamu cintai, jadi kamu yang tentukan mau bagaimana menanganinya. Mengingat hubungan kalian selama ini, kamu boleh saja mengampuni nyawanya. Kalau merasa dia adalah musuh dan mempermainkan perasaanmu selama ini, kamu juga boleh membunuhnya. Apapun keputusanmu, kami akan menghormatinya. Aku nggak langsung membunuhnya karena nggak ingin ada konflik di antara kita. Karena kamu adalah sahabatku, dan aku menganggapmu sebagai saudara kandung. Aku tulus menginginkan kebaikan untukmu. Jadi, terserah apa keputusanmu. Jangan merasa terbebani, ucap Wira sambil menepuk pundak Yasir. Saat ini, wajah Yasir telah dibasahi air mata. Selama ini dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kini setelah mengetahui semuanya, Yasir hanya merasa sangat terharu. Wira rela melakukan sebanyak ini demi dirinya, ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dibayangkannya. Yasir tidak tahu harus bagaimana merespons Wira. Sudahlah, masuk dan lihat dia dulu. Wira tersenyum sambil menunjuk kamar di depannya. Burma sudah terikat dengan erat di dalam kamar itu. Saat melihat kamar ini, tatapan Yasir terlihat rumit. Dia benar-benar kehilangan arah sekarang. Setiap kali melangkah mendekati kamar itu, hatinya terasa bagaikan ditusuk jarum. Yasir tidak akan bisa membalas budi Wira, perasaannya terhadap Burma juga membuatnya semakin sakit hati. Melihatnya berjalan masuk dengan perlahan, Wira juga merasa tidak tega. Akan tetapi, semua ini memang harus dilalui oleh Yasir sendiri. Pada saat ini, Dewina berjalan ke sisi Wira dan bertanya, sayang, menurutmu, bagaimana keputusan Yasir nanti? Suara Dewina sangat pelan dan terkesan sangat penasaran. Biantara yang mendengar pertanyaan ini juga menoleh pada Wira. Sebab, dia ingin tahu bagaimana pilihan Wira. Sementara itu, Wira hanya menghela napas, lalu berkata, tentu saja aku berharap dia melepaskan Burma. Ucapan Wira membuat Dewina dan Biantara tercengang. Kak Wira, Burma adalah pembunuh kelas atas. Dia bukan prajurit kecil biasa. Saat bertemu dengan situasi mendesak, dia pasti akan membunuh orang. Biantara sangat jelas dengan kemampuan seorang pembunuh kelas atas seperti Burma. Kemampuannya tidak bisa ditandingi oleh orang awam. Sayang, apa kamu merasa? Yasir akan tersakiti kalau kamu membunuh Burma. Wira tersenyum mendengar pertanyaan Dewina, bunuh atau enggak, perasaan Yasir sudah telanjur tersakiti. Bagaimanapun, mereka ini adalah suami istri sebelumnya. Dari orang yang paling dicintainya, sekarang malah jadi musuh. Bahkan, sedari awal Burma hanya memperalatnya. Tentu saja perasaan ini pasti sangat menderita. Kedua orang lainnya jadi semakin bingung setelah mendengar ucapan Wira. Lalu, kenapa kamu bilang mau melepaskannya? Bukankah Yasir seharusnya marah besar?
Ekspresi Wira tampak sangat bijak saat menjawab pertanyaan ini. Sebenarnya mudah saja, kalau dia membunuh Berma, hatinya tidak akan pernah berbelas kasihan lagi kelak. Kalau dia adalah bawahanku, tentu saja aku berharap dia akan jadi seperti itu. Dengan begitu, dia nggak akan ada kelemahan lagi kelak. Dia juga akan jadi mesin yang berdarah dingin dan hanya bisa mematuhi perintah.